Selamat datang di Bisa Bincang Santai bersama Via Nolita pastinya. Tapi kali ini Via gak sendiri karena Via ditemani oleh Pak Afan. Hai Pak Afan. Halo Via. Enaknya manggil Bapak atau apa nih? Terserah. Boleh. Kakak aja mungkin ya? Boleh kakak. Saya kalau dari face kayaknya belum pantas dibilang Bapak. Masih asiknya dibilang masih unyu-unyu ya? Iya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu siapa Kak Afan ini. Karena belakangan ini Kak Afan ini selalu muncul di berbagai media, baik media cetak, media digital, atau juga di televisi kalian ya pastinya. Nah, sekarang kita baiknya tanya nih, kenapa kok bisa seorang Kak Afan ini muncul di berbagai media itu? Hal apa sih yang Kak Afan lakukan gitu? Jadi sebenarnya gini, awalnya saya juga nggak tahu bahwa pada akhirnya akan jadi se-viral ini ya. Viral. Di awal-awal masa pandemi kan pembelajaran di sekolah-sekolah itu dihentikan, tetapi bukan diliburkan. Jadi sekolah hanya dipindah ke rumah saja. Nah kebetulan di tempat saya kerja itu anak-anak tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak memiliki fasilitas, apakah itu smartphone atau laptop. Saya mendampingi anak-anak belajar di rumah secara door to door dan saya bercerita di sosial media. Ceritanya sampai bisa muncul di TV ini gimana? Yang dari cerita yang viral di sosial media itu kemudian ada beberapa teman-teman media yang menghubungi saya. Mereka meliputnya. Perasaan Kak Afan sendiri saat ini sudah terkenal gimana? Banyak yang ngajak foto nggak? Atau mungkin banyak yang minta tanda tangan pas kemana gitu Kak? Satu sisi saya merasa senang, iya saya bangga karena diapresiasi oleh banyak orang gitu, banyak kalangan gitu. Di sisi yang lain saya juga cemas gitu. Jangan-jangan apa yang terjadi pada saya ini membuat niatan saya kemudian melenceng. Semoga aja ini tidak membuat tidak membuat niatan itu kemudian bergeser. Jadi teman-teman, sekalipun beliau adalah seorang guru, beliau juga salah satu pendongeng yang handal pastinya ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian memilih menjadi seorang pendongeng? Jadi sebenarnya ini berangkat dari keresahan saya. Saya ingat dulu di masa kecil saya selalu dimanja dengan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh superhero misalnya. Jadi bagi saya ini asik gitu. Ini yang membangkitkan imajinasi saya. Nah, tetapi semakin kesini saya merasa kegiatan mendongeng ini sudah mulai semakin ditinggalkan, meskipun tidak semuanya ya. Nah, ini yang ingin saya lestarikan, ini yang ingin saya hidupkan kembali, dunia mendongeng. Kan mendongeng itu adalah salah satu budaya tutur paling tua di Indonesia. Kalau ini dibiarkan tidak ada yang merawatnya, eman dong gitu. Ada banyak anak-anak yang suka dengan dunia dongeng. Dari tahun 2018 saya sudah keliling ke beberapa tempat di Sumeneb gitu untuk melakukan kegiatan mendongeng bersama anak-anak dan sambutannya luar biasa. Nah, harapan saya memang dari kegiatan mendongeng itu kemudian anak-anak mulai menyukai dunia dongeng, terus kemudian guru-guru untuk sekolah yang saya datangi itu sudah mulai ikut melestarikan kegiatan mendongeng pada anak-anak. Sekarang kan udah zamannya era handphone ya. Bahkan saat ini anak-anak itu sudah pegang gadget semua. Nah, bagaimana nih strategi Kak Afan untuk bisa membuat mendongeng itu lebih menarik daripada gadget gitu? Membuat anak-anak tertarik ke dunia dongeng itu kan banyak ragamnya. Salah satunya bagaimana kita memanfaatkan media atau properti. Saya misalnya, saya kalau melakukan kegiatan mendongeng itu biasanya menggunakan boneka puppet. Boneka tangan yang seolah-olah bisa bicara gitu, sehingga anak-anak ini kan boneka rata-rata minatnya anak-anak. Nah, ketika boneka ini dihadirkan untuk menemani saya berkegiatan dongeng, anak-anak itu suka gitu loh. Untuk menarik perhatian mereka itu sulit sekali itu, padahal saya sudah menggunakan media. Apa karena saya yang kurang cakap atau bagaimana ini? Mungkin Kak Afan punya strategi yang lebih gitu loh. Ya, menggunakan media juga kan tidak sembarangan. Jadi disesuaikan dengan konteks cerita yang akan disampaikan ke anak-anak
Misalnya sekarang ada bonekanya boneka kuda, kelinci. Tapi kalau ceritanya bukan seputar fabel tentang kuda dan kelinci, ini kan kurang cocok gitu. Untuk persoalan perkembangan teknologi, ini kan tidak bisa kita hindari ya. Mau tidak mau, setuju tidak setuju, perkembangan teknologi ini sangat pesat. Dan kita memang tidak boleh tertinggal gitu. Kalau anak-anak sudah mulai suka menggunakan gadget atau sehari-hari sudah akrab dengan gadget, ya kita dekatkan dongeng itu ke gadget. Dengan cara apa? Kita membuat tayangan-tayangan yang edukatif. Kita membuat merekam kegiatan mendongeng ini, kita jadikan sebuah tayangan yang edukatif untuk anak-anak. Misalnya ini menarik, YouTube nih misalnya. Jadi artinya mengkolaborasikan antara gadget juga dengan dunia mendongeng seperti itu. Kreatif sekali ini. Kak Afan ini juga aktif di kegiatan apa aja? Komunitas rumah cerita Okara dan kelompok pecinta bacaan anak di Sumeneb. Jadi saya bersama teman-teman itu mengkampanyekan mencintai buku. Ayo membaca buku gitu melalui kegiatan-kegiatan mendongeng. Di samping itu juga saya menulis buku cerita anak juga. Jadi sekarang kebetulan ada kayak proyek sendiri gitu. Terkait dengan beberapa komunitas yang tadi Kak Afan sampaikan, itu dibiayai oleh siapa itu? Enggak, kalau komunitas itu memang kami mandiri. Jadi berkegiatan sendiri, jalan-jalan sendiri, termasuk buku-buku yang kami bawa biasanya kami bawa sendiri gitu. Karena ini pandemik, ada kegiatan dongeng secara daring yang kami laksanakan melalui Zoom. Nah, kemarin ternyata animo dari anak-anak itu luar biasa. Proyek yang sedang Kak Afan tekuni dan akan segera melanglang buana dan segera viral lagi gitu. Mungkin apa nih Kak? Jadi kami merencanakan memang akan ada kegiatan kolaborasi dengan beberapa komunitas di Jawa Tengah, di Jogja juga. Tapi insya Allah tahun depan, karena ya kalau pandemik ini berakhir tahun ini, saya mencoba untuk membuat konten kreatif, konten edukatif di channel YouTube gitu. Jadi kenapa saya memilih channel YouTube? Saya memberikan alternatif nih. Ada tayangan edukatif, yaitu kegiatan mendongeng melalui channel saya. Jadi untuk teman-teman yang penasaran terkait dengan kegiatan Kak Afan, bagaimana Kak Afan ketika mendongeng, kalian bisa langsung klik linknya di bawah ini untuk channel YouTube-nya Kak Afan ya. Jadi teman-teman, semoga apa yang kita sampaikan hari ini menginspirasi untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Akhir kata dari kami, dadah. Sampai jumpa lagi.